Shalom, Horas. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dan biarlah firman Tuhan yang terus menuntun hidup kita, untuk kita dapat melakukan semua pekerjaan-pekerjaan kita di dalam takut akan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nafas kehidupan yang diberikan kepada kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu, mengangkatkan pujian dan terima kasih kami atas kebaikan Tuhan menyertai hidup kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kami mengakui Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang setia dalam hidup kami. Dan hari ini pun kami percaya Engkau akan tetap menyertai dan memberkati kami. Segala pekerjaan kami memohon kiranya Tuhan menolong. Segala rencana-rencana hidup kami memohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk mewujudkan segala harapan-harapan dan cita-cita kami dengan segala perjuangan dan pekerjaan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuntunan Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan semuanya dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, dan ajari kami senantiasa ya Bapa, untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 16 Juli 2024 tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai saluhut nadohamu anak hatiuron, jala anak Arian, dang sian borngin hita, manang sian hahulomon. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kamu adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Artinya, kehidupan orang-orang percaya harus hidup di dalam terang Tuhan. Orang yang hidup di dalam terang Tuhan tentu tidak suka lagi kehidupan di dalam kegelapan. Apakah itu hidup dalam kegelapan? Hidup menurut dunia, hidup lemah iman, tidak kuat hati, dan mudah digoyahkan. Dia akan mudah sekali diombang-ambing oleh arus pencobaan. Tetapi anak-anak terang, dia tidak akan pernah gentar, karena cahaya akan memberikan keberanian, memberikan kekuatan bagi mereka yang berpegang kepada Tuhan. Saudara, kita adalah anak terang. Kita telah ditebus dari kegelapan. Kita telah diambil dari kegelapan itu, dan kita telah dibawa masuk ke dalam terang Tuhan. Yesus Kristuslah pendamai kita. Yesus Kristuslah yang mengubah hidup kita. Dari hidup di perbudakan dosa, hidup di perbudakan iblis, hidup dalam kegelapan dunia, untuk masuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kesukaannya, dan hidup di dalam terang Tuhan. Saudara, terang yang menyinari hidup kita adalah pancaran dari kasih Kristus yang akan terus ada ketika kita tetap percaya kepadanya. Sekalipun begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, begitu banyak godaan-godaan yang mau menutup terang hidup kita, tapi ketika Kristus selalu ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita, maka tak satu pun itu dapat meredupkan cahaya kita. Amin. Saudara-saudara,
Ketika kita hidup sebagai terang, bukan berarti kita bebas dari ancaman-ancaman kegelapan. Ketika kita masih menjalani hari-hari hidup kita di bumi ini, begitu banyak pergumulan, begitu banyak godaan yang terus mencoba kita untuk tidak bertahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah, tetap waspada di dalam kehidupanmu, dan tetaplah berpegangan kepada Tuhan. Karena memang godaan dunia ini begitu kuat untuk merongrong pertahanan kita. Tetapi ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya, sekuat apapun badai tidak akan mampu menenggelamkan kehidupan kita. Sama ketika kita sedang digoncang sekencang-kencangnya. Ketika kita berpegangan kuat kepada satu pegangan yang kokoh, maka goncangan apapun tidak akan membuat kita jatuh. Apalagi pegangan hidup kita adalah Tuhan, Yesus Kristus juru selamat hidup kita, Yesus Kristus penebus dosa-dosa kita. Tak ada satupun kekuatan dunia yang akan meruntuhkan pertahanan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan demi pergumulan pasti akan datang. Pencobaan demi pencobaan itu akan terus datang di dalam kehidupan kita. Semakin kita kuat bertahan, semakin kita percaya kepada Tuhan, maka ujian, pencobaan itu pun semakin kuat menerjang kehidupan kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Artinya apa? Ketika kita merasa diri kita aman dan mampu bertahan karena kekuatan kita, maka penderitaan bahkan kebinasaan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tidak perlu takut. Jangan pernah ragu untuk menjalani hidupmu, menapaki masa depanmu. Tetaplah penuh semangat dan pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dan terus menyertai kita. Kita tidak tahu memang apa yang akan terjadi di hari nanti. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Tapi kita harus percaya di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Percayalah, di dalam Tuhan kita pasti akan mencapai kemenangan. Amin. Karena itu saudara-saudara, kita adalah anak terang, kita adalah anak siang. Artinya kita telah ditebus, kita telah dimenangkan, dibawa keluar dari kegelapan dan hidup di dalam terang Tuhan. Dan teruslah berjalan di dalam terang Tuhan, jalani hidupmu penuh harapan dan yakini masa depan ada bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap dikuatkan dan terus percaya bahwasanya Engkau adalah Allah yang tetap setia. Hidup yang telah Engkau tebus menjadi hidup yang lebih berarti. Hidup kami yang tadinya di dalam kegelapan, kini hidup di dalam terang Tuhan. Tuhan, bawalah kami selalu menurut kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hidup kami dengan penuh semangat pengharapan. Jangan biarkan kami goyah. Jangan biarkan kami jatuh karena berbagai-bagai pencobaan. Tetapi melalui pencobaan itu, kami semakin kuat. Dan di dalam kekuatan Tuhan, kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh harapan-harapan kami bersama-sama orang-orang yang kami kasihi. Anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan orang tua kami juga. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami kalah, karena kami adalah anak-anak terang yang selalu disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang sedang berjuang dan lemah hatinya, dan mereka yang sedang berduka cita, berikanlah mereka penghiburan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, biarlah kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhanlah yang terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini dan untuk seterusnya Engkau tetap Bapa yang setia bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.